ada elemen masyarakat Betawi, ada tokoh Jakarta, ada saya berdiskusi dengan 4 parpol besar ya, juga sudah didiskusikan. Ada dari PDIP, ada dari Nasdem, ada dari Gerindra, ada dari PKS, juga sudah mendiskusikan terkait cabut DKI. Jadi alhamdulillah sudah saya dengarkan semuanya, sudah saya lakukan rasa terima kasih saya atas hal itu. Yang berikutnya banyak laporan ke saya pribadi selama sebulan terakhir ya, terkait masalah elektabilitas. Jadi saya sampaikan yang tidak terlalu dikenal, incumbent sudah hampir 30%. Kalau pakai logika saat itu pasti semua takut karena incumbent sudah tinggi sekali. Tapi dalam hidup kan menang kalah mah biasa ya. Sehingga setelah kami upayakan dengan cara yang strategis, determinasi sana sini, kita akhirnya menang 45%. Jadi kalau ditanya Pak nggak takut kalah, Pak Ahok sudah tinggi dan sebagainya, bagi saya itu bukan ukuran ya. Kalau sudah memutuskan maju misalkan ya tentunya hal itu bisa disiasati, semua ada ilmunya lah kira-kira ya. Nah yang terakhir dari saya harus mendengarkan ke dalam itu adalah aspirasi warga, ada survei internal, ada dari media lokal juga melakukan, meminta pendapat dari istri, dari anak, dan terutama mentor saya, ibu saya sendiri yang jadi energi hidup saya. Sehingga kesimpulannya adalah saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang, kira-kira begitu. Alias saya tidak akan maju menjadi calon gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu, tugas saya belum selesai di periode pertama. Mungkin nanti setelah selesai, insya Allah kemanapun takdir membawa, selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berkiprah di lembaga-lembaga lebih tinggi selanjutnya. Jadi bisa ke Jakarta juga suatu hari, mungkin juga ke Jawa Barat jika memang ada takdirnya. Tidak masalah juga melanjutkan jilid 2 jadi wali kota Bandung, atau memenuhi aspirasi keluarga saya yang rata-rata pengen saya jadi arsitek lagi karena hidup jauh lebih normal. Tapi prinsip hidup saya adalah, saya ingat pesan ibu saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik yang manfaatnya paling banyak. Sehingga sekarang saya ngambil keputusan kebermanfaatan saya yang mana yang paling banyak. Nah oleh karena itu keputusan saya, mudah-mudahan tidak ada lagi dinamika. Silahkan lanjutkan proses pemilihan gubernur 2017 tanpa saya doakan warga Jakarta bisa memilih gubernur yang cocok ya, yang pas untuk kapasitas di Jakarta. Saya melihat Indonesia ini bisa hebat tanpa harus semua berkumpul di Jakarta. Kalau yang bagus-bagus, yang amanah itu bisa tersebar merata di Jawa, di Sumatera, atau seperti Pak Profesor Nurdin Abdullah di Bantaeng, saya kira Indonesia bisa juara. Problem Jakarta itu menurut saya karena terlalu memusatkan segala urusan di Jakarta. Dia pusat pemerintahan dan politik, dia juga pusat ekonomi. Sehingga mitos orang Indonesia kalau ingin sukses ekonomi, sukses politik, pasti harus ke Jakarta. Itu yang harus kita cermati. Kita harus bongkar mitos itu, bahwa sukses di Indonesia tidak harus selalu ke Jakarta. Tapi betul, karena konstelasinya Jakarta masih pusat dari segalanya. Nah, oleh karena itu saya akan menghabiskan sisa jabatan saya di Bandung 2018 insya Allah. Umur mah tidak ada yang tahu, jadi saya nggak akan banyak berspekulasi terlalu jauh, saya akan fokus itu dulu. Mudah-mudahan dibantu media juga bahwa Indonesia bisa hebat, tidak hanya selalu berita-berita yang datang dari Jakarta. Ya, bantu kami di daerah kalau ada berita baik, inspiratif dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya, dari Makassar, tolong diseimbangkan peliputannya untuk menginspirasi seluruh Indonesia. Dengan begitu negeri ini bisa hebat, bisa juara dengan sila ketiga persatuan Indonesia itu. Saya kira pernyataannya begitu. Kalau mau detail dalam bentuk tanya jawab silahkan, tapi struktur logikanya begitu. Bukan berarti saya tidak bisa menang di Jakarta, karena matematika memungkinkan, sangat bisa.
Tapi masalahnya bukan menang tidak menang, bukan ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, tapi saya melakukan ini atas keputusan Bandung belum selesai dan mengaturkan terima kasih.